Assalamualaikum, halo semua, selamat datang di dunia karir. Perkenalkan, namaku Riana Sukmawati, mahasiswa bimbingan dan konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini, aku ingin mengajak kalian mengenalkan tentang eksplorasi karir. Apakah kalian sudah mengetahui eksplorasi karir itu apa? Mungkin di antara kalian sudah ada yang memahami tentang eksplorasi karir, atau mungkin di antara kalian belum memahami tentang eksplorasi karir. Tapi, pasti di antara kalian malah berpendapat, kok malah bahas tentang karir? Kami kan masih sekolah, masa sudah membahas karir? Jadi adik-adik, eksplorasi karir yang dimaksud di sini bukan berarti kalian harus mencari atau memilih pekerjaan saat masih duduk di bangku sekolah ya. Tapi maksudnya, kalian harus mengetahui minat, bakat, kemampuan, kelebihan, dan kekurangan untuk merencanakan aktivitas yang mendukung karir individu agar mampu mempertimbangkan pemilihan karir sesuai dengan kebutuhan yang terkait dengan eksplorasi karir yang akan dipilih di masa depan. Nah, adik-adik, di sini aku ingin mengenalkan kalian tentang apa itu eksplorasi karir dan bagaimana pemilihan mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan kalian untuk karir adik-adik di masa depan. Yuk kita simak videonya. Adik-adik, eksplorasi karir ini merupakan suatu fase di mana individu mulai menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang apa yang disukai dan diminati untuk karir di masa depan. Jadi, dapat diartikan, eksplorasi karir merupakan penilaian mengenai dalam diri dan lingkungan, di mana siswa mencari informasi dan memperoleh informasi untuk membantu dalam pemilihan karir seperti pemilihan mata pelajaran. Pemilihan mata pelajaran di SMA kelas 10, di mana proses siswa mencari pemahaman mendalam tentang berbagai pilihan karir yang tersedia, serta mempertimbangkan bagaimana pilihan mata pelajaran kalian saat ini akan mendukung tujuan karir di masa depan. Selanjutnya, ada 3 manfaat eksplorasi karir. Yang pertama, memahami potensi jurusan. Eksplorasi membantu siswa melihat bagaimana jurusan yang mereka pilih dapat mengarah ke berbagai bidang karir. Yang kedua, membuat keputusan yang tepat. Dengan memahami opsi karir, siswa dapat membantu keputusan yang lebih tepat tentang pilihan pendidikan lanjut kuliah atau langsung bekerja. Nah, yang terakhir, ketiga, masa depan. Proses ini membantu siswa untuk merencanakan langkah-langkah selanjutnya dalam perjalanan karir mereka, seperti memilih jurusan kuliah yang sesuai atau mencari pekerjaan yang relevan. Selanjutnya, eksplorasi pemilihan mata pelajaran untuk karir di kurikulum Merdeka. Adik-adik di sini semua sudah paham dengan kurikulum Merdeka di sekolah, proses di mana siswa mendapatkan informasi tambahan pada proses pembelajaran yang dirancang untuk memahami berbagai pilihan karir. Setelah menghapus sistem penjurusan IPA atau IPS dan menghubungkan dengan jurusan siswa yang dipilih. Dengan kurikulum Merdeka ini, siswa bisa mengeksplorasi minat, bakat, dan aspirasi karir melalui pilihan mata pelajaran secara fleksibel, sehingga siswa dapat mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih sesuai dengan potensinya. Lalu, apa pentingnya sih pemilihan mata pelajaran untuk karir? Adik-adik, ketahuilah, dengan adanya keleluasan untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan, membuat kalian untuk bisa menjadi terampil dalam mengoptimalkan potensi diri yang dimiliki dan dapat menyelesaikan setiap pencapaian pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran pilihan. Contohnya memilih mata pelajaran pilihan, si A memiliki minat, bakat, dan kemampuan di bidang kesehatan. Setelah lulus SMA nanti, akan melanjutkan ke perguruan tinggi jurusan kedokteran, keperawatan,
bidan, farmasi, dan sejenisnya. Maka, mata pelajaran yang dipilih biologi, kimia, fisika, dan matematika tingkat lanjut. Lalu si B memiliki minat, bakat, dan kemampuan di bidang keuangan. Setelah lulus nanti, ia akan melanjutkan ke perguruan tinggi jurusan manajemen, keuangan, akuntansi, perbank, ekonomi syariah. Maka mata pelajaran pilihan yang dipilih matematika, ekonomi, dan akuntansi. Tapi, bagaimana caranya ya untuk menentukan eksplorasi karir yang tepat? Nah, adik-adik, di sini aku akan sedikit membahas langkah-langkah cara menentukan eksplorasi karir yang tepat. Yang pertama, kenali dan pahami minat, bakat, dan kemampuan masing-masing individu. Dalam artian, pilihlah mata pelajaran yang paling kamu sukai dan paling yang kamu merasa bisa. Yang kedua, komunikasi dan diskusi dengan orang terdekat, baik itu orang tua, keluarga, guru mata pelajaran, wali kelas, dan juga guru BK. Yang ketiga, siswa juga bisa melakukan tes minat bakat. Di kurikulum Merdeka, guru BK harus memberikan layanan bimbingan dan konseling, serta berperan aktif dalam mengakomodasi siswa sehingga mereka mampu memahami diri sendiri dan lingkungan. Bahkan, guru BK juga dapat melakukan kolaborasi dengan tenaga ahli seperti psikolog, atau guru BK juga bisa bekerja sama dengan orang tua siswa. Karena sangat penting untuk membantu siswa memahami potensi dirinya, sehingga siswa benar-benar mendapatkan dukungan yang optimal. Yang keempat, setelah mengetahui hasil dari tes minat bakat, silakan dicocokkan kembali dengan kemampuan atau kelebihan atau kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Kalau rasa sudah sesuai, maka pilih mata pelajaran yang paling kamu sukai dan kalian merasa bisa. Selanjutnya yang kelima, siswa perlu berkomunikasi secara terbuka dengan orang tua tentang pilihan karir mereka. Adik-adik, orang tua memberikan dukungan emosional dan sosial yang penting untuk membangun kepercayaan diri dan rasa percaya diri siswa kepada eksplorasi karir. Terakhir keenam, jangan coba-coba ikut-ikutan teman ya. Karena sejatinya tidak ada dua individu yang sama persis sekalipun anak kembar. Jadi, dalam artian, setiap individu memiliki keunikan dan potensinya masing-masing. Oke adik-adik, itu penjelasan mengenai tentang eksplorasi karir dan bagaimana pemilihan mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan agar bisa mencapai tujuan karir kalian. Baiklah adik-adik, sampai bertemu lagi di lain waktu ya. Semoga dengan video pembelajaran ini bisa memberikan manfaat dan motivasi untuk semua. Tetap sehat dan jangan lupa selalu semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum.